Semangat pagi Indonesia. Hai para sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu para sahabat Erlangga belajar di rumah. Hari ini bersama saya Asep Purwoyuditomo, kita akan belajar mengenai teks surat pribadi dan surat dinas, dan materi ini adalah materi untuk jenjang SMP kelas 7. Nah, selama acara berlangsung, para sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar. Mari kita simak materi pada kesempatan kali ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, para sahabat Erlangga, materi kita adalah mengenai surat pribadi dan surat dinas untuk jenjang SMP kelas 7. Saya ingin tanya, pernahkah kalian mendapat surat undangan atau kegiatan? Ya, jadi pertanyaan ini akan membuat kita mengetahui bahwa di dalam komunikasi ada salah satu sarana komunikasi yang dilakukan melalui sarana tulis, yaitu surat menyurat. Dan bisa jadi teman-teman pernah mendapatkan surat undangan atau surat yang diberikan dari sekolah, ya. Dan itu merupakan surat yang nanti akan kita pelajari hari ini. Ya, selain juga ada yang namanya surat pribadi, surat yang tentunya itu ditujukan untuk seseorang dari orang yang lain. Jadi kita mungkin di era modern ini sudah jarang menggunakan istilah surat pribadi. Kita sering berkomunikasi menggunakan sarana yang lebih maju, lebih digital. Tapi dasarnya kita harus mengetahui bahwa pokok-pokok inti dari apa yang kita sampaikan itu sebenarnya bisa kita pelajari di dalam materi mengenai surat pribadi dan surat dinas ini. Jadi tidak ada salahnya kita coba pahami secara mendalam apa yang kemudian kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Nah, ada dua jenis surat yang akan dipelajari. Yang pertama adalah surat pribadi dan yang kedua adalah surat dinas. Kita lihat di materi kita, di sini ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari atau kita diskusikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi yang berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Ya, jadi mengidentifikasi informasi. Dan yang kedua adalah menyimpulkan isi berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Jadi ada dua komponen yang akan kita pelajari atau kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, sebelum dimulai, mari kita pemanasan dengan beberapa pertanyaan sederhana berikut. Apa kamu pernah menulis surat? Untuk siapa surat itu dan keperluan atau tujuannya untuk apa? Nah, pertanyaan ini mungkin jawabannya bisa bermacam-macam. Saya juga berharap bahwa ketika ada pertanyaan ini, jawabannya tidak selalu berhubungan dengan surat tertulis, tapi juga surat-surat yang mungkin disampaikan melalui surel atau email. Ya, jadi apakah kamu pernah menulis surat? Nah, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Mungkin saja ada yang menjawab, Pak, saya sekarang sudah tidak pernah menulis surat karena lebih banyak menulis melalui chatting, ya, atau melalui sarana atau aplikasi sosial media. Tapi komponen-komponennya atau informasi-informasi yang disampaikannya sama, walaupun lebih singkat. Kemudian yang kedua, untuk siapa surat itu? Nah, kalau surat untuk siapa, kalau tujuannya adalah untuk sifatnya adalah pribadi, maka itu disebut dengan surat pribadi. Tapi ketika itu tujuannya untuk lembaga atau sebuah organisasi, maka itu bisa jadi adalah surat dinas. Nah, tujuan dan keperluannya untuk apa? Ini untuk
nantinya untuk mengarahkan bahwa surat itu, informasi yang disampaikan dalam surat itu tersampaikan atau tidak. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan singkat ini, kita akan coba membuat simpulan berarti ya. Surat itu apa? Atau definisi atau pengertian dari surat itu apa? Kita akan coba lihat di sini. Kalau tadi pertanyaan-pertanyaan itu dipahami atau dijawab, maka nanti akan muncul pemahaman mengenai surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang ditujukan untuk teman atau saudara dan ciri-cirinya bersifat pribadi atau berisi keperluan pribadi, menggunakan bahasa tidak baku dan tidak memiliki kop surat. Di sini ada 4 komponen ya terkait dengan surat pribadi. Yang pertama ditujukan untuk teman atau saudara. Ya, teman, saudara, orang yang mungkin dituju itu juga sifatnya pribadi. Misal pun tidak mengenal, tapi ditujukan atau topik-topiknya atau hal yang disampaikan adalah pribadi, maka disebut dengan surat pribadi juga. Ya, karena ciri-ciri bersifat pribadi dan berisi keperluan pribadi, menggunakan bahasa tidak baku. Maksudnya adalah tidak selalu menggunakan bahasa baku atau tidak selalu menggunakan kata-kata baku. Karena surat pribadi sifatnya bebas ya, dan tidak memiliki kop surat. Kenapa tidak memiliki kop surat? Karena itu tidak ada lembaga yang menaungi gitu ya. Surat itu bebas, tidak ada lembaga yang menaungi pembuatan surat tersebut. Lalu bagaimana dengan surat dinas? Surat dinas adalah surat yang dibuat oleh instansi tertentu untuk keperluan dinas, dan ciri-cirinya adalah menggunakan kop surat dan bahasanya baku. Ini ciri yang paling mudah dilihat dari surat dinas, yaitu jadi ketika teman-teman sahabat Erlangga mendapat surat, kemudian surat itu ada kopnya ya yang ada di atas itu sebagai penciri lembaga atau instansi yang membuat surat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah surat dinas gitu dan bahasanya baku. Ini jadi ciri yang paling menonjol ketika kita melihat surat dinas. Nah, di sini kita akan coba pahami apa saja hal yang perlu ditulis ketika kita ingin menulis surat. Ya, jadi menulis surat pastinya kan harus menyampaikan informasi secara lengkap. Walaupun setiap orang punya hak untuk menyampaikan apa saja, tapi baiknya apa yang disampaikan itu informatif dan sesuai dengan tujuan yang ingin kita sampaikan. Nah, berikut kita akan belajar mengenai unsur-unsur surat. Nah, di sini dalam konsep dasar unsur-unsur surat pribadi ada 8 komponen yang biasanya ada. Ya, kalau kita membuat surat pribadi biasanya akan tertuju yang namanya alamat surat. Alamat surat, ya. Alamat surat ini bisa hanya sekadar nama. Jika dalam kehidupan saat ini misalnya kita mengirim email, kita harus menuju alamat suratnya, siapa yang dituju. Tapi kalau kemudian surat itu dikirim secara konvensional atau secara tradisional, maka harus menunjukkan alamat surat secara lengkap. Gitu ya. Jadi ada nama jalan atau mungkin nama daerah dan sebagainya secara lengkap. Itu hal yang memang lumrah dimunculkan. Kalau tidak ada alamat suratnya, maka siapa yang akan dituju, siapa yang akan membaca, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tanggal surat, ya, untuk memastikan bahwa surat itu dibuat tanggal berapa. Pernah ada satu cerita di daerah tertentu, ada seorang anak, ya, ada seorang anak, kemudian ia terjebak di sebuah daerah. Dia tidak bisa pulang, tapi dia menitipkan surat pada seorang pedagang yang dia biasa pergi untuk berjualan ke beberapa tempat. Dia membuat surat, memberikan alamat surat ditujukan untuk siapa, barangkali nanti ketemu dengan orang yang bernama yang dimaksud begitu. Kemudian ia kirimkan ya melalui pedagang itu, kemudian ditulis tanggal surat. Ternyata pedagang itu baru ketemu dengan
orang yang dimaksud adalah setelah 10 hari. Karena memang tidak tahu siapa yang dituju awalnya sampai kemudian ketemu 10 hari kemudian. Nah, ketika itu tertanggal misalnya tanggal 1 Februari dan baru dibaca 11 Februari. Artinya surat-surat isi surat yang ada di dalamnya itu menggambarkan tanggal tersebut begitu ya, informasi yang ada di tanggal tersebut. Kemudian yang ketiga ada salam pembuka ya, salam pembuka gitu, kemudian kalimat pembuka paragraf. Tentu saja yang namanya surat itu diawali dengan mungkin sapaan ya, atau mungkin hal-hal yang lain yang disampaikan sebagai kalimat pembuka paragraf. Dan yang berikutnya adalah isi surat. Isi surat ini bebas tentu saja sesuai dengan kebutuhan dari si pengirim. Kemudian penutup surat dan salam akhir. Dan tentu saja ada nama dan tanda tangan sebagai penanda siapa yang membuat surat tersebut. Nah, ini adalah dasar dari unsur-unsur surat pribadi yang nantinya dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja berkembang. Kenapa saya sebut mungkin saja berkembang? Karena teknologi membuat kita itu juga berkembang pula. Sehingga bisa jadi dalam waktu-waktu tertentu penggunaan surat ini akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana dengan unsur surat dinas? Kalau tadi unsur surat pribadi bisa jadi berkembang, kalau unsur surat dinas ini sangat bergantung dari aturan, ya, bergantung dari aturan yang memang dibutuhkan, ya, yang biasanya digunakan di instansi atau lembaga tertentu. Maka secara umum unsur-unsur surat dinas antara lain yang pertama adalah adanya kepala surat. Ya, kepala surat atau kita sebut kop surat yang diisi dengan nama lembaga dan identitas dari lembaga tersebut. Identitas yang tentu saja lengkap gitu ya. Mungkin ada logonya begitu ya, ada nama, ada alamat. Sekarang alamat itu bukan hanya alamat tempat ya, tapi juga ada alamat media sosialnya, ada alamat email atau surelnya, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, itu menjadi kepala surat atau kop surat. Dan masing-masing instansi memiliki ciri khas sendiri dalam penulisan kepala surat. Kemudian yang kedua adalah nomor surat. Ya, nomor surat ini diatur oleh lembaga itu. Ya, apakah ada nomor surat yang baku atau paten? Tentu saja tidak. Nomor surat itu disusun oleh lembaga tersebut. Bagaimana susunannya? Ya disesuaikan dengan kebutuhan dari lembaga tersebut. Biasanya unsur utamanya adalah ada nomor. Nomor ini tujuannya adalah urutan surat itu dikeluarkan, kemudian ada kode bulan, kemudian ada kode tahun. Itu yang pasti ada. Kode-kode yang lain untuk menunjukkan hal lain sangat mungkin ada disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ada kode surat keluar atau surat yang ditujukan untuk instansi luar, ada yang juga ditujukan untuk instansi atau yang ada di dalam lingkup organisasi tersebut saja, sehingga kodenya berbeda. Kemudian yang ketiga adalah adanya tanggal surat, ya. Sama dengan yang tadi saya sampaikan, tanggal surat itu menunjukkan bahwa surat itu konteksnya pada tanggal itu, sehingga kita bisa memahami terkait dengan kapan surat itu dibuat gitu ya. Kemudian jumlah lampiran jika memang ada ya. Kenapa jika ada? Karena memang belum tentu surat itu ada lampirannya. Perihal atau hal yang berisi inti atau tujuan surat. Ini penting. Ya, jangan sampai perihal ini tidak dimunculkan di surat dinas karena biasanya orang yang mendapat surat, terutama surat dinas, itu akan melihat perihalnya, undangan atau informasi yang lain. Ya, undangan, kemudian surat permohonan atau hal lain yang memang diperlukan, sehingga perihal ini akan dibaca paling awal ya, selain alamat yang dituju gitu ya. Kemudian alamat surat saya rasa umum, kemudian salam pembuka ya dengan masing-masing salam yang sudah digunakan, kemudian isi surat ya, isi surat. Isi surat ini umumnya
terdiri atas beberapa komponen ya. Ada setelah salam pembuka biasanya ada pengantar, kemudian ada isi surat yang sesuai dengan apa namanya tadi perihal ya, kemudian ada yang namanya paragraf penutup gitu ya. Dan setelah paragraf penutup maka biasanya akan dimunculkan yang namanya nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat dan nama yang dan tanda tangan pengirim surat. Di beberapa instansi ada yang tanda tangannya hanya satu. Tapi kalau ada instansi yang besar bisa jadi tanda tangannya bisa lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan. Jadi tanda tangan berapa yang tanda tangan atau siapa yang tanda tangan itu diatur oleh instansi masing-masing. Nah, selanjutnya mengapa kita menulis surat? Harus ada unsur-unsur surat yang telah kita bahas sebelumnya. Padahal yang namanya menulis surat yang penting informatif kan begitu. Tapi mengapa kita harus mengetahui atau ada unsur-unsur surat yang telah kita bahas sebelumnya? Nah, agar pembaca mengetahui dengan jelas pengirim dan keperluan atau hal yang disampaikan, sehingga pembaca akan tahu apa yang akan dilakukan berikutnya. Nah, itu merupakan tujuan dari adanya unsur-unsur itu. Ya, siapa yang mengirim, keperluannya apa. Jangan sampai kemudian ada surat kok tidak ada siapa yang mengirim. Ini surat kaleng ya, surat yang tidak ada nama pengirimnya. Kemudian surat yang tidak ada keperluannya, ini surat untuk apa ini? Ya, untuk apa membuat surat tapi tidak jelas sehingga informasinya tidak tersampaikan. Nah, itu ya pemahaman dasar. Kemudian setelah kita belajar mengenai hakikat surat pribadi dan surat dinas, berikutnya kita akan coba belajar menyimpulkan ya. Apakah itu suatu hal yang sulit atau sesuatu yang mudah? Nah, kita akan coba lihat menyimpulkan isi surat itu mudah atau sulit sebenarnya. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi ya. Ulangan semester telah selesai ya, kelas meeting juga sudah berlalu. Sebentar lagi akan dilaksanakan pengambilan rapor di sekolah. Niko mendapat sebuah surat undangan dari sekolah untuk orang tuanya. Nah, kita coba lihat surat apakah yang dibawa Niko itu ya. Apakah surat undangan atau surat yang lainnya. Nah, ini Niko menemui ayahnya nih. Pak, ini ada surat dari sekolah. Tapi ayahnya mencoba untuk mengajari Niko memahami surat itu supaya Niko juga memiliki tanggung jawab atau pemahaman terhadap surat itu. Nah, surat apa nak? Gitu. Coba baca dulu nanti diceritakan ke ayah. Nah, di sini Niko diberikan tanggung jawab untuk memahami apa isi surat itu. Jadi orang tuanya tidak langsung, wah ini surat undangan apa begitu, tidak. Tapi ayahnya memberikan kesempatan pada Niko untuk belajar memahami surat. Karena suatu ketika Niko akan menjadi dewasa dan memahami surat-surat yang diberikan kepadanya. Nah, kira-kira bagaimana cara Niko menyimpulkan isi surat yang ia dapatkan? Nah, kalau sudah dapat surat, bagaimana menyimpulkannya? Nah, menyimpulkan adalah kegiatan untuk mencari inti dari suatu berita atau teks yang disajikan secara padat dan ringkas dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Itu sebenarnya menyimpulkan atau paling tidak dipahami kan begitu. Nah, berikut bagaimana agar kita bisa menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Ada dua cara. Nah, cara ini yang biasa saya lakukan ya. Ada dua cara untuk mengetahui isi surat secara cepat, begitu ya. Kalau surat pribadi yang pertama ini, di surat pribadi kita bisa langsung lihat bagian isi surat ya, karena surat pribadi kan tidak bisa tidak bisa dilihat struktur secara baku gitu ya, karena
si penulis sangat bebas menulis apa saja. Maka kita ya otomatis kita harus tetap melihat bagian isi surat. Sepanjang atau sependek apapun kita lihat isi suratnya. Berbeda dengan yang kedua, di surat dinas kita bisa melihat unsur atau hal atau perihal dari isi surat dinas. Itu ya sebagai cara untuk mendapatkan informasi isi surat secara cepat begitu. Nah, namun secara umum ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam menyimpulkan surat. Yang pertama, baca secara keseluruhan surat, pasti itu ya. Kemudian yang kedua, bacalah unsur penting yang ada dalam surat yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tentukan maksud dan tujuan surat. Kemudian yang keempat, buat kerangka rangkumannya atau poin-poinnya dan sajikan rangkuman dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Itu secara umum begitu. Jadi ada 5 hal atau 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk menyimpulkan surat. Nah, kita coba ikuti langkah-langkahnya ya. Kita coba ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kita baca surat. Nah, ini baca surat. Ini ada ilustrasi surat ya yang disampaikan dari siapa ini? Dari Adinda Kusuma Melati ya. Kemudian ditujukan untuk Naura sahabatku ya, Naura ya. Nah, ini ada isi surat. Teman-teman bisa membaca secara sekilas ya, ada salam, kemudian sapaan, isi, sampai kemudian ada permintaan ya, permintaan di akhir dan kemudian penutup. Begitu ya. Saya tidak membaca satu persatu, tapi secara sekilas kita bisa melihatnya. Nah, setelah membaca, lanjutnya apa? Kita tandai hal-hal penting. Ya, tanda itu bisa secara langsung, maksudnya dalam pikiran saja, atau nanti kita tandai dalam bentuk tercatat ya, terutama bagian isinya. Ya, misalnya begini, kalau ditandai dengan tanda-tanda, misalnya kalau menggunakan apa namanya, pulpen atau menggunakan pensil atau menggunakan alat tulis yang lainnya yang bisa digunakan sebagai penanda. Nah, misalnya diberi warna kuning, ya. Oh, ada beberapa poin. Pertama, oh ini ditulis di Semarang tanggal 11 April 2022 untuk Naura. Kemudian ada menanyakan kabar, kemudian menyampaikan informasi terkait dengan setelah lulus SMP akan kemana, kemudian senang, ya merasa senang, kemudian yang terakhir adalah mengajak, begitu ya, mengajak. Nah, itu poin-poin yang ada di warna kuning itu adalah merupakan unsur-unsur utama informasi yang ada di dalam surat pribadi yang disampaikan. Nah, yang ketiga, ini kita coba menyusun hal-hal penting menjadi sebuah simpulan. Jadi ada poin-poin penting yang bisa kita. Apa saja itu? Nah, ini sudah tadi ya, sebenarnya saya sudah mengulas, tapi ini dipindahkan saja menjadi unsur-unsur yang penting. Ya, dari tanggal sampai penutup ya, penutup. Nah, yang bagian isi tentu saja paling banyak karena informasi yang utama memang pada bagian isinya. Jadi ketika ada surat yang masuk, kita harus bisa mencoba memahami mana hal-hal yang penting. Ya, kalau memang perlu dibuat catatan seperti ini atau tadi kalau apa namanya diberi tanda ya supaya memahami apa isinya. Nah, setelah itu bagaimana? Ya, karena tadi hanya poin-poin, maka yang berikutnya adalah mengembangkannya menjadi simpulan. Kalau simpulan kan menggunakan bahasa sendiri. Kalau tadi poin-poinnya mungkin terangkai dengan bahasa yang terputus-putus. Nah, kalau sudah disimpulkan akan menjadi satu rangkaian. Contohnya ini, ya. Jadi setelah dibaca ternyata pada tanggal 11 April 2002 Adinda mengirim surat kepada sahabatnya Naura. Dia menanyakan kabar kepada Naura karena sudah lama ia tidak berjumpa. Adinda rindu dan ia juga memberikan kabar gembira kepada Naura karena ia sudah diterima di SMA favorit. Selain itu, Adinda juga merencanakan bertemu dengan Naura untuk main di rumahnya. Itu
informasi ya dari simpulan yang ada. Nah, itu adalah hal-hal yang penting ya yang bisa kita simpulkan dari surat pribadi. Kalau kita cermati lagi, kita lihat ulas lagi dari langkah-langkah tadi ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama adalah baca suratnya. Kalau tadi contohnya adalah surat pribadi, maka langsung ke isinya, kan begitu ya. Bagaimana dengan surat dinas? Maka kita juga harus mencermati informasi-informasi umumnya, dimulai dari kop suratnya sampai kemudian siapa yang bertantangan. Ya, jadi dibaca, dimulai bukan hanya isinya kalau surat dinas. Kalau surat pribadi isinya, tapi kalau surat dinas kopnya, dimulai dari yang atas sendiri kopnya, informasi instansi apa yang membuat surat, sehingga kita tidak atau jangan sampai salah paham terhadap informasi terkait dengan siapa yang membuat surat. Ya, jadi harus bisa dibedakan antara membaca surat pribadi dan membaca surat dinas. Kemudian yang langkah kedua nih, ditandai yang penting ya. Bedanya begini, kalau tadi surat pribadi ditandai seperti ini, kalau surat dinas itu sebenarnya kita bisa langsung menandai yang pertama pasti adalah perihal ya, hal atau apa yang ingin disampaikan di dalam surat tersebut. Nah, jadi orang membaca surat dinas itu sebenarnya akan lebih mudah memahami karena ada perihal undangan. Oh, ini berarti saya mau diundang. Permohonan izin. Oh, ada orang yang memohon izin untuk misalnya melakukan kegiatan di tempat kita misalnya atau di tempat saya misalnya. Ya, jadi di situ sudah terlihat. Baru penjelasannya ada di bagian isi. Jadi perihal adalah inti informasi yang akan disampaikan, kemudian konfirmasinya atau penjelasan lebih lengkapnya ada di bagian isi. Nah, ini pastinya juga sesuai kebutuhan. Ada surat yang pendek ya, surat dinas yang pendek yang misalnya ada undangan fokus pada undangannya tentang apa, kapan dilaksanakan, tempatnya di mana, siapa saja yang diundang begitu. Kalau sekarang mungkin ada informasi secara daring atau luring ya, secara langsung ataupun online begitu ya. Jadi informasi itu jelas. Jangan sampai kemudian diundang, ini tempatnya di mana? Loh, tempatnya tidak ada. Oh, ternyata diundang melalui aplikasi atau aplikasi online begitu ya, seperti Zoom begitu. Nah, ini membuat kita memahami bahwa ketika kita membaca surat dinas itu kita bisa lebih mudah memahaminya. Tidak kemudian melompat-lompat ya. Melompat-lompat itu maksudnya kita lihat siapa yang tanda tangan dulu, kemudian kita salah memahami ya, ternyata orangnya berbeda. Ya tetap harus dipahami yang pertama adalah hal-hal intinya, gitu ya, hal-hal intinya. Nah, susun hal-hal penting menjadi sebuah simpulan. Kalau ini komponennya sama ya, komponennya sama dengan yang surat pribadi ya, prinsipnya sama. Jadi informasi-informasi pentingnya sama ditata dan tidak ada perbedaan. Hanya saja tentu saja ada perbedaan istilahnya pada perbedaan format ya. Kalau surat pribadi kan tidak ada kopnya, kalau di dinas ada kopnya, sehingga unsur-unsur yang ada di dalam format seperti kop juga nanti harus dimunculkan ya, dimunculkan karena itu juga penting dijadikan sebagai sarana pemahaman mengenai isi surat pribadi dan surat dinas. Nah, yang keempat, mengembangkan simpulan menggunakan bahasa sendiri. Kalau ini memang pribadi, maka kalau di surat dinas pastinya langsung pada inti-intinya ya. Jadi misalnya pada tanggal, misalnya sama ya tanggalnya ya, pada tanggal 11 April 2022, Dinas Pendidikan Kota Semarang mengirim surat kepada SMA Negeri 1 di Kota Semarang ya, menyampaikan informasi yang
ada beberapa informasi yang disampaikan. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ya, dirangkum jadi poin-poin. Kemudian setelah itu diharapkan informasi itu dapat disampaikan kepada kepada semua komponen di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, siswa, dan mungkin saja juga orang tua siswa. Nah, itu artinya ada komponen-komponen. Walaupun lebih kesannya kaku, tapi akan terlihat jelas bahwa informasi itu lengkap, ya, informasi lengkap, informasi itu bisa dipahami dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. Nah, itu hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tentu saja materi ini masih bisa dikembangkan di kemudian hari, karena bicara surat, ya, bicara surat, kalau surat dinas itu masih bisa bertahan. Saya sebut masih bisa bertahan karena instansi-instansi memang membutuhkan surat dinas itu. Jadi para sahabat Erlangga harus mampu memahami surat dinas itu, karena mau tidak mau ketika nanti di dalam masyarakat, baik di lingkungan yang terkecil, misalnya di lingkungan istilahnya desa, ya, atau di kelurahan atau di rukun tetangga RT itu sangat mungkin masih muncul ada yang namanya surat dinas, ya, surat undangan, rapat, dan sebagainya. Nah, perlu dipahami, dan adik-adik sahabat Erlangga juga butuh memahami itu dengan baik, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan surat pribadi? Nah, kalau surat pribadi ini mungkin nanti akan mengalami perkembangan, ya, mengalami perkembangan karena ketika kita bicara surat pribadi, kecenderungannya ke depan mungkin yang namanya budaya surat menyurat semakin berkurang atau sarananya berpindah, Jadi tetap semangat, ya, berproses, dan tentu saja apa yang dipelajari itu tidak akan mengurangi istilahnya waktu kalian. Tidak ada yang tidak bermanfaat, begitu ya. Sehingga apapun yang dipelajari itu akan semakin membuat kita menguasai banyak hal, menguasai wawasan yang luas, dan kita tidak akan rugi belajar. Karena ketika kita lelah belajar itu mengurangi lelahnya hal yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang, gitu ya. Begitu kawan-kawan, itu adalah materi tentang surat pribadi dan surat dinas untuk jenjang SMP kelas 7. Semoga para sahabat Erlangga sudah memahami semua, dan jangan lupa, ya, mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini, ya, supaya kamu bisa melihat video-video pembelajaran lainnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan pada teman-teman untuk ikut menyaksikan acara ini. Ya, tetap jaga kesehatan dan semangat para sahabat Erlangga. Sampai jumpa.